Selamat malam, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar KPL kami. Um, presen, Anggota dari kelompok 10 ini ada Ariel, Fikri, Muhammad Naufal Fajri, habis itu ada Naufal Zaki, dan ada Rizky Kusmayadi. Yang ada di kanan itu merupakan tek- teknik konstruksi yang kami pilih. Habis itu ada deskripsi tugas. Tugas yang kami kerjakan adalah membuat aplikasi pembelian barang berbasis online. Pada presentasi ini terdapat beberapa hasil implementasi teknik dan GUI yang sudah kami buat. Itu adalah latar belakang aplikasi. Aplikasi penunjang kebutuhan mahasiswa dan dosen di Telkom University sekaligus juga dapat membantu pedagang di sekitar Telkom University untuk menjual produk-produk mereka di Value Market. Aplikasi ini akan berjalan di smartphone, Android, dan iOS. Produk-produk yang akan dijual dan tersedia di aplikasi Telio adalah buku, peralatan tulis, seragam merah dan putih Telio, dan merchandise. Habis itu desain pattern yang kami ambil adalah observer. Kenapa observer? Karena mudah digunakan untuk mengatur hubungan antar objek-objek yang terlibat sehingga perubahan pada suatu objek dapat secara otomatis diberitahukan kepada objek-objek yang memperhatikannya. Habis itu ada pemaparan fitur yang dikerjakan masing-masing anggota. Saya serahkan kepada Ariel untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Untuk pertama, saya menampilkan desain saya. Pertama, ada 4 form yang masing-masing mempunyai fiturnya sendiri seperti custom delivery, transfer bank, dan QRIS. Lanjut, untuk yang pertama ada yang bagian pemilihan cara metode bayar. Pada codingan ini nampak link yang tiap buttonnya diberikan nama, keterangan, juga kelas enum untuk mengakses array pada penjelasan yang digunakan sebagai teknik table driven. Selanjutnya, em, selanjutnya ada sama seperti sebelumnya. Pada prosedur ini tidak menggunakan terlalu banyak line karena hanya akan menampilkan tulisan biasa sebagai penjelasan lalu kembali ke home saat ditekan OK. Oke, lanjut. Nah, untuk yang ini akan lebih kompleks karena akan menggunakan sedikit konsep tabel driven. Pada susunan prosedur ini terdapat masing-masing fungsi yang berjalan untuk parsing nilai biaya admin pada kelas bank free, lalu ditampilkan pada GUI. Lanjut. Lanjutan yang tadi, prosedur sebelumnya di sini saya mempunyai tampilan kelas bank fee yang bagian bawah dan secure code yang menunjukkan aware pada inputan nomor ATM pada proses pembayaran agar tidak terjadi konflik, maka saya menggunakan try catch untuk menampilkan pesan exception seperti berikut di atas. Oke. Yang terakhir, sama seperti metode kesan delivery tadi, pada metode ini hanya menampilkan gambar QR dan label tulisan saja. Saat selesai scan QR, maka tombol OK ditekan dan akan kembali ke homepage. Oke, sekian dari saya. Saya lanjutkan ke Novel. Baik, terima kasih Ariel atas penjelasannya. Selanjutnya Muhammad Fikri Fadil supaya bisa menjelaskan bagiannya. Baik, terima kasih Noval. Di sini saya akan menjelaskan GUI yang saya buat. Ada 4 form. Yang pertama ada kategori yang terdiri dari alat tulis dan alat gambar dan seragam kampus. Next. Pada codingan pertama di sini ada metode enum dan berupa elemen-elemennya lalu diimplementasikan ke dalam bentuk array. Next. Kedua ada metode update total harga. Di sini saya menggunakan parameter generik. Di sini metode ini berfungsi untuk menghitung total harga pada setiap barang yang akan dibeli. Next. Lalu di text box 1 di sini fungsinya untuk menghitung total harga di setiap barang seperti harga harga pada barang alat tulis seperti kanvas dan cat air dan lain-lainnya. Next. Selanjutnya saya lanjutkan kepada Naufal Fajri.
Baik, terima kasih Fikri atas penjelasannya. Em, Baiklah, saya akan menjelaskan di sini tentang desain GUI yang sudah saya buat. Ini adalah desain GUI search. Habis itu ada function is valid input yang ada di dalamnya. Function is valid input ini merupakan secure coding yang memastikan bahwa input yang dimasukkan user tidak terdapat karakter yang aneh dan dapat merusak output dari program nanti. Habis itu enunciate ini merupakan kondisi otomatis yang dibuat dengan dua isi, yaitu start untuk memulai dan stop untuk mengakhiri. Nah, di sini juga ada picture box 1 untuk mengembalikan tampilan ke menu home awal. Habis itu ada picture box 6 klik yang merupakan metode yang digunakan untuk menghapus input yang dimasukkan user pada aplikasi. Habis itu ada picture box 4 klik. Ketika picture box itu ditekan, maka akan muncul pencarian yang menyediakan text box sebagai wadah input user dan memunculkan logo X dan logo search. Gambar dan label dari search akan dihilangkan sementara. Habis itu ada label 1 klik. Apabila label ini yang ditekan, maka akan muncul pencarian yang menyediakan text box sebagai wadah input user dan memunculkan logo X dan logo search. Gambar dan label dari search akan dihilangkan sementara. Habis itu ada picture box 5. Picture box 5 ini adalah codingan yang apabila sudah ditekan, itu akan mencari barang hingga ditemukan dan juga akan memastikan bahwa function barusan apakah input yang ada pada form sudah sesuai dengan kriteria. Kriteria tadi sudah dipastikan dari is valid input tadi dan seperti itu. Baik, akan saya serahkan lagi kepada Novel Daki untuk menjelaskan. Ya, terima kasih kepada Fajri. Ini merupakan form checkout yang dibuat oleh saya. Ya, gue next Fajri. Untuk dari alat tulis hingga seragam kampus, ini merupakan codingan yang saya buat. Jadi codingan ini tuh untuk melakukan parsing data dari form alat tulis, terus form alat gambar dan seragam seragam baju untuk dimasukkan ke dalam form checkout. Boleh lanjut, Fajri? Baik, terima Ya, kasih saya kembalikan Novel. kepada Baik, terima kasih kepada Novel Daki telah menjelaskan bagian itu. Selanjutnya akan saya berikan kepada Rifki Kusmayadi untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Novel Fajri. Kali ini saya ingin menjelaskan soal login. Ini GUI-nya, tampilan GUI-nya berikutnya. Pada codingan ini merupakan variabel yang akan digunakan pada login, yaitu pada ada username dan password. Selanjutnya, function is valid. Saya menggunakan secure coding ini untuk memastikan bahwa username dan password yang dimasukkan itu true atau benar. Dan jika salah memasukkan username dan password, maka yang muncul adalah invalid atau passwordnya salah atau username salah. Selanjutnya, pada bagian tersebut juga termasuk dari secure coding untuk memastikan username dan password itu benar. Selanjutnya, yang terakhir, selanjutnya adalah pada codingan tersebut itu berfungsi untuk memindahkan halaman login ke halaman home, tapi dengan catatan bahwa username dan password yang dimasukkan itu benar. Baru tampilan akan pindah ke home. Selanjutnya adalah yang terakhir, itu pada codingan tersebut itu berfungsi untuk mengubah teks biasa menjadi password teks atau bintang untuk merahasiakan isi dari password tersebut. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Fajri. Baik, terima kasih Yadi untuk penjelasannya. Berikut akan saya berikan GUI testing karena sudah masuk pada sesi GUI testing. Baik, di sini akan ada tampilan login barusan. Um, Kita akan memasukkan username yang sudah disediakan, itu adalah admin, dan passwordnya adalah seperti 123. Saya itu masuk ke bagian login, dia ada pemberitahuan message box-nya kalau misalnya loginnya sudah berhasil.
Baru setelah itu kita akan masuk ke menu home. Di menu home itu ada dua yang sudah dibuat, yaitu adalah search. Kita coba yang search dulu. Nah, di search ini kalau misalnya Anda ada yang ingin dicari, nanti tinggal tekan di bagian sini aja. Dan kalau misalnya Anda memasukkan pensil, maka akan keluar input seperti ini. Dan jika Anda silang, maka ininya akan diulang dari awal. Nah, kalau misalnya Anda ingin memasukkan seperti apa tuh kayak ada kata-kata yang kayak tanda seru gitu, yang merupakan kesalahannya, maka akan muncul message box yaitu input yang Anda masukkan tidak valid. Nah, seperti itu. Kita bisa kembali ke halaman awal lagi. Nah, di sini ada setelah dari search, kita bisa juga dari explore by kategori. Nah, di sini ada 3 kategori yang tersedia, yaitu alat tulis, alat gambar, dan seragam. Kalau misalnya kita masukkan alat tulis, maka kita akan nampak tampilan seperti ini, dan kita misalkan kita masukkan jumlahnya 1 sama 1. Nah, pas di sini, dia akan ditampilkan harga dari total belanjaan yang tadi barusan dibeli, dan di sini ada 2 pilihan lagi. Kalau misalnya Anda ingin lanjut pembayaran, maka Anda akan masuk menu pembayaran. Kalau misalnya Anda akan lanjut belanja, maka akan masuk ke kategori lagi. Kalau misalnya saya buat lanjut belanja, maka akan masuk ke kategori tadi lagi, dan ininya akan muncul total belanja seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan ke menu lanjut pembayaran. Nah, di lanjut pembayaran ini ada 3 tipe, yaitu ada COD, transfer bank, sama QRIS. Kalau COD akan muncul message box kalau misalnya Anda menggunakan cash on delivery. Nah, akan muncul message box seperti ini. Nah, pas ditekan OK, dia akan kembali lagi ke awal. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya Anda memilih transfer bank, maka Anda bisa memasukkan input angka rekening Anda di sini. Nah, nanti ada sekitar kayak misalnya, nah ini kalau misalnya berhasil, dia akan ada message box seperti silakan menunggu barang. Situ akan dikembalikan ke awal lagi. Habis itu setelah itu, seandainya kalau Anda memilih metode QRIS, maka akan muncul message box kalau Anda memilih pembayaran menggunakan metode QRIS. Habis itu di sini ada QRIS code-nya yang nanti bakalan Anda pasangkan nanti. Habis itu kalau udah misalnya selesai, maka akan kembali lagi ke home. Baik, sekian untuk GUI testing kami. Dan itu juga mengakhiri dari presentasi tugas KPL kami. Terima kasih.